أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره الذين أنعمت عليهم غير المغضوب فذلك الذي يذوق اليقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Nah terus Ustadz, nyambung lagi nih, masih ke pakaian, mungkin agak sedikit apa ya, agak sedikit pikir-pikir dikit gitu Ustadz. Orang biasa kayak saya sama Roni gitu, terus sama Deden sama yang lain gitu. Terus formasi ini lagi kita orang gitu misalnya. Terus yang bisa menjadi imam itu siapa? Misalnya saya misalnya level bacaannya standar. Nah, tuanya kah? Padahal level bacaan sama gitu. Terus apakah pakaian juga mempengaruhi gitu? Misalnya saya pakai celana, pakai kaos polo, pecinya beginian. Cuman Deden agak rapi nih, kokoan, sarungan. Nah itu apakah nanti Deden yang maju gitu ya? Kita bacaannya relatif sama. Nah mungkin cantolan utamanya mungkin apa ya? Unsur-unsur apa aja yang bisa mensyaratkan orang sebagai imam? Ada Pak, ada 6. Ada 6. Unsur orang itu dia diutamakan untuk menjadi imam ya. Pertama itu kan harus afqoh ya. Afqoh itu kita memahami terhadap sholat, baik itu syaratnya, rukunnya, terus batalnya, hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Dia memahami hal-hal yang di dalam sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat itu sendiri, dari berupa dari syarat-syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunah-sunahnya. Kalau ternyata imbang, sama-sama pahamnya kan itu, maka yang dicari yang bacanya paling baik. Itu paham sholatnya, rukunnya, syaratnya, habis itu yang keduanya bacanya paling baik. Bacanya yang paling baik. Bacaannya sama-sama baiknya Pak, itu standarnya sama. Maka yang diambil itu yang paling banyak hafalannya Pak. Yang paling baik hafalannya. Ketiga yang paling baik hafalannya. Ternyata hafalannya sama Pak. Juz ama. Sama-sama aja tempur Pak. Langsung dibuka kartunya. Nah itu bagaimana? Oh ternyata yang dipilih itu ternyata silsilah Pak. Artinya dari kesolihan sehari-hari. Kesolihan sehari-harinya. Ternyata kesolihan sehari-harinya sama-sama Pak. Sama-sama doyan main PS, dan seterusnya. Contohnya kan. Nah kan. Terus dia pilih mana? Ternyata dilihat daripada silsilahnya. Silsilah itu, oh ini mah keturunannya Ustadz bapak buyutnya masih ada kiainya, bapak buyutnya masih itu. Jadi genetiknya Pak. Jadi genetik ini dari genetik. Ternyata sama-sama keturunan. Nggak ada keturunan.
Nah, terus ya ternyata yang dipilih terakhir itu ini Pak, yang paling ini saya juga sampai pikir yang paling tampan Pak. Masuk gitu Pak, yang paling baik penampilannya. Nah, tampan di situ tuh maksudnya penampilannya. Ini pakai celana, ini mah pakai komplit ya kan, paket ngeriung kan kayak gitu. Iya. Itu Pak, itu pakainya kan gitu ya Pak ya. Wah, ini mah paket kerja, ini paket ngeriung. Nah, ya berarti yang paket ngeriung ini yang maju Pak itu kan. Dari penampilan berarti. Jadi lah yang terakhir itu yang paling terakhir itu yang jadi pilihannya itu yang paling sedikit berbuat salahnya Dalam hal kesehariannya. Paling sedikit musuhnya gitu. Iya, kayak gitulah kan. Kira-kira orang ini berarti faktor kesukaan juga. Faktor kesukaan juga sama jamaah makmumnya gitu. Karena memang bermakmum kepada orang yang tidak kita sukai itu lebih cenderungnya itu makruh. Ternyata unsur makruhnya itu bukan pada bermakmumnya, tapi unsur makruhnya itu kepada potensi ketidakkhusyuannya lebih besar ketika bermakmum kepada orang yang enggak kita sukai gitu loh kan. Potensi enggak senengnya gitu loh. Nah kan, akibat perasaan tidak seneng ini mengakibatkan dia tidak khusyuk. Nah, wah yang jadi mungkinan amat gitu. Ini nantinya kan nanti hatinya itu kan ngerasani Pak, ngerasani karena faktor ketidaksukaannya itu akhirnya mengganggu kekhusyuan dia di dalam sholatnya. Makanya sampai karena seperti itu mengakibatkan orang yang bermakmum kepada imam yang tidak dia sukai itu hukumnya memang makruh. Faktor makruhnya bukan makmum ya, bukankah sholat berjamaah itu sunnah, bahkan sunnah muakkad ya kan. Bahkan ada yang mengatakan fardu kan gitu loh kan. Tingkatan berjamaah itu kan hukumnya kan lebih tinggi kan itu daripada sholat sendiri kan. Ternyata buat apa berjamaah kalau memang timbul permusuhan yang tidak baik kan itu loh. Nanti timbul pertanyaan kayak begini lagi Pak, menimbulkan permusuhan yang tidak baik. Memang ada permusuhan yang baik, ada Pak. Permusuhan yang tidak baik. Kalau permusuhannya yang baik bagaimana? Ada Pak. Ada dua versi permusuhan yang baik itu. Permusuhan yang baik itu adalah permusuhannya manusia dengan setan. Itu permusuhan yang baik ya kan. Versi pertama Pak. Nah, permusuhan yang baik kedua itu adalah permusuhan yang tidak ditampakkan. Artinya dia simpan, tidak sampai menampakkan kebencian di depan orang tersebut. Dalam ini. Itu Jeruk. permusuhan yang baik itu permusuhan yang tidak sampai menampakkan permusuhannya di depan orang yang dia musuhi. Bahkan sampai-sampai orang yang dia musuhi itu menganggap dirinya itu orang yang paling baik. Gitu loh. Nyangka-nyangkanya dia itu adalah orang yang paling baik. Gitu loh. Kalau kayak Bung Toel sama Coach Justin kan semua orang tahu kan gitu. Semuanya tahu kalau itu malah. Ini mah bahasanya itu sampai-sampai ya kan. Jangankan orang lain, Si yang dimusuhin aja. yang musuhnya saja menyangka dia itu Aman-aman aja. bukan hanya aman Pak, menyangka dia itu orang baik-baik sekali. Bahkan kalimat itu kalau kita ke anak kawal, ke anak kafirun alim kan itu kan. Bahasanya itu seakan-akan apa teman akrab gitu loh. Seakan-akan teman akrab di situ saking tidak ada tampak permusuhan sampai-sampai bukan hanya orang yang melihatnya tapi juga orang yang dimusuhinya itu menyangka musuhnya itu enggak menyangka dia itu adalah musuhnya. Tidak menyangka kalau orang itu adalah musuhnya gitu. Berarti Allah juga
seneng yang kayak gitu Ustaz Hmm. ya, bisa menjaga kondusivitas. Menjaga kondusivitas keamanan hatinya masing-masing, Pak. Gitu. Karena itulah akhirnya meskipun permusuhan seperti apapun, ini seperti contohkan seperti ini. Walaupun memang ini kalau Nabi ditegur sebenarnya. Berarti munafik dong kayak begitu. Oh enggak. Beda lagi kalau kriteria munafik mah kan. Kalau munafik itu kan Bicara berdusta. dusta ya. Iman berbalut dusta bahasanya kan. Iman berbalut dusta kalau itu malah. Kalau istilah keren sekarang malah. Itu sampai dia ngomongin kalau orang munafik beda lagi kalau itu malah. Dia tetap menampakkan permusuhan. Bukan dari hatinya, dari bahasa tubuh itu sudah menampakkan. Dari bahasa tubuh itu sudah menampakkan. Walaupun verbalnya tidak, secara verbal dia tidak kan. Tapi secara gerak-gerik dari tubuhnya itu sudah mungkin lirik-lirikannya kan, gitu loh kan. Sinis. Tadi cara pandangnya kan, gitu loh kan. Udah kelihatan Pak kayak itu, Mas. Ini mah tidak menampakkan sama. Ini itu permusuhan yang baik, Pak. Apakah permusuhan yang baik itu mendapat pahala? Iya, Pak. Jika yang buruk saja dilakukan jika kebaikan dilakukan yang buruk saja tidak menjadi kebaikan, tentu bisa dibalik. Keburukan yang sifatnya itu menjadi baik itu kadang bisa Dibalut dengan kebaikan. menjadi nilai yang berpahala. Ustaz, misalnya tadi itu ya level 1, 2, 3, level pemahaman sholatnya kita atau jamaah istilahnya percaya. Terus level bacaannya mayoritas jamaah percaya. Terus hafalan suratnya mayoritas jamaah percaya. Cuman di level 5-6-nya dia tetap masih ada masalah dengan imam itu. Itu lebih berat dia tetap ikut atau tetap mendingan mufarokoh atau cari masjid lain atau Cari gimana? masjid lain atau mendingan sendiri gitu. Atau mendingan sendiri. Kalau level 1, 2, 3-nya aman tapi tetap hatinya masih seperti itu. Tetap dianjurkan tetap berjamaah, Pak. Tetap jalan benar. Berjamaah. Tetap dianjurkan berjamaah. Gitu. Walaupun memang masih ada unsur ketidaksukaan di dalam hatinya kan itu. Karena yang dilihat itu adalah bukan per individu kalau jamaah itu, Pak. Betul. Tapi keseluruhan kan. Dia kan Mayoritas. keseluruhan ya kan. Itu. Al-jama'atu rahmatullah, furqatu azabun, wal furqatu la'natun, dan seterusnya itu kan. Jamaah itu adalah bentuk rahmat dari Allah gitu kan. Nah, sedangkan perpisahan terus adalah bentuk jauh dari rahmat ya. Perpisahan. Perpisahan di situ tercerai-berai lah. Bukan perpisahan yang menimbulkan kecelakaan ya, Pak ya. Gitu. Ada Pak. Tidak setiap, makanya kalau diomongkan orang-orang sebelumnya itu ada istilahnya aku pergi untuk kembali. Aku pergi untuk kembali. Dan aku di sini tetap menanti kan gitu loh. Istilahnya mah kan orang-orang dulu kan Bukan pantun. Bukan. dengan istilah orang-orang hidup kayak begitu Pak. Aku pergi untuk kembali. Aku menanti apa itu? Tadi itu kayak gitulah tadi Ya. Diulangi lagi Emang kalau lagi, ya? emang kalau Pak Roni udah ngomong agak ini Pak. Pak Ustadz. Aku pergi untuk kembali. Aku di sini menanti. Aku di sini untuk menanti, ya. Mereka yang lebih mengerti tentang sholat itu. Sedikit zoom in ke kesolehan sehari-hari. Tadi mungkin nomor 4 ya Ustadz. Kesolehan sehari-hari seorang imam. Mungkin apa ya, tata cara atau segala macam. Itu sebenarnya apa ya Ustadz ya? Ada penjabaran lebih lanjut nggak untuk
Iya. Nggak bisa bareng om. Syaratnya nggak dapet, salah. Nah, akibat ini loh Pak, ada sampai kalimat kayak gini, orang itu kadang dia baik, sebab dia jadi panutan. Orang itu kadang dia bisa baik sebab dia menjadi panutan Pak. Dan ini banyak terjadi. Betul, karena statusnya. Status sosial Iya. gitu loh kan. Wih, orang enak amat, kita kan ini gitu. Guru misalnya. Ya kan gak boleh macam-macam Pak. Iya. Ya kan. Main- Semuanya saya kesini Pak. Ya mampirnya paling GJR itu 2 tempat Pak. Kalau nggak ke Al-Muhajirin, ya Baitul Makmur. Masa saya mampir ke Kaldera kan ya? Ketahuan sama Pak Roni ya kan? Lagi apa ini? Padahal ngopi aja itu, Ustaz. Ada cuma ngopi Pak. Ya kan? Ya ngopi apa bedanya antara ngopi di sini sama di sana, sama-sama kopinya. Iya. Pak, ya? Sama-sama kopinya kan. Ya cuma memang tempat itu menunjukkan kesolehan juga Pak. Siapa sangka orang yang ke masjid itu mau ngambil kotak amal. Iya. Orang kan banyak kayak ke masjid itu Pak mau sholat Iya. kan. Mau sholat kan. Ujungnya kan begitu sih. Kita sudah apa berhusnuzon dari awal kan. Nah, walaupun memang pada akhirnya mungkin ada pergantian sesuatu ya. Tinggalkan yang buruk, ambil yang baik kan gitu kan. Nah, ada seperti itu. Tapi kan tidak semuanya. Secara hukum pandangan umum itu kan si orang tuh berangkat ke tempat yang baik itu untuk kebaikan. Walaupun tidak harus seperti itu. Kan banyak orang itu menjadi baik sebab tuntutan sosial. Betul. Dan itu natural, Ustaz. Saya pernah ke tempat biliar gitu ya, nggak ngapa-ngapain, ngerokok, terus ada yang salim, kamu takin gitu. Abis itu saya pulang, Ustaz. Diliatin orang satu biliar, soal, ih salim, disalimin gitu. Yang salim itu ternyata yang salim itu ternyata yang mungkin pernah diajar. Murid. Relnya ternyata yang salim. Apa bahasanya? Apa biduan yang salim ya? Ah, itu ada lagi ceritanya, Ustaz. Cuman gak enak saya kalau saya buka di sini. Itu makanya bahasanya ada orang itu dituntut untuk menjadi baik, terus dia itu menjadi panutan. Dan ini banyak Pak, banyak kejadian seperti ini. Betul. Saya ngerasain juga. Makanya kalau ada kalimat sholih itu kan, orang itu tidak bisa untuk menjadi baik secara terus menerus, dan juga tidak akan bisa menjadi baik Jahat terus menerus. jahat terus menerus karena ada siklus waktu di situ kan. Kayak kenapa kalau di dalam tembangan orang dulu itu kan ada kalimat membuati iku limo Mau perkarone, terus yang kalimatnya mau soleh kumpulono. kan gitu kan. Nah, ternyata memang kita itu solehnya itu masih soleh urunan Pak. Soleh urunan bahasanya. Kita itu iman iuran Pak. Iman iuran kita itu. Maunya itu kan kalau bareng-bareng kan. Seumpamanya ya. Seumpamanya ini majelis malam Sabtu kan. Yang datang cuma satu orang doang. Satu orang doang. Gak bakal kuat satu orang ini Pak. Gak bakal kuat ya kan. Lama-lama protol sendiri kan itu malah. Bukan hanya murid-muridnya, guru-gurunya juga protol sendiri. Jadi yang bisa ada batasannya juga, guru juga. kecuali dia nabi Pak. Kecuali nabi ya kan, ataupun orang-orang yang memang Wali-wali hatinya kan. Itu mau beda kan. Model kayak kita kan